Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh dan solehah? Insyaallah semuanya bi khair, semuanya tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu. Baik anak soleh dan solehah, insyaallah kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Bu Fitri. Tetapi sebelumnya silakan anak soleh dan solehah untuk duduk yang rapi. Setelah kalian duduk yang rapi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak soleh dan solehah, ada yang masih ingat cerita pada pertemuan pekan lalu? Iya, tentang turunnya wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang terjadi di Gua Hiro. Nah, pada saat itu malaikat Jibril mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk beliau hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dapat membaca Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Nah, yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, anak-anak soleh dan solehah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertamanya, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah istrinya. Siapa istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama? Iya, benar, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dalam keadaan menggigil, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah, kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga rasa takut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun hilang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Lalu beliau berkata kepada istrinya, kepada Khadijah, "Saya takut," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ketakutan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak membuat istrinya, tidak membuat Khadijah merasa kaget atau merasa takut juga. Tetapi apa yang dilakukan istri beliau yang soleha, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, berusaha menghilangkan rasa takut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menghiburnya dengan mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan menjadikanmu hina. Engkau rajin silaturahmi, menolong dan membantu kesulitan orang lain, menghormati tamu, dan engkau selalu menegakkan kebenaran." Demikian anak soleh dan soleha, itu tadi lanjutan tentang kisah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga sedikit yang Bu Fitri sampaikan memberikan banyak manfaat dan keberkahan bagi kalian. Nah, semoga dari kisah ini kalian dapat mengambil pelajaran, yaitu mencontoh sifat-sifat terpuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti suka membantu orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian menyambung tali silaturahmi. Apa itu tali silaturahmi? Ya, tali silaturahmi itu adalah tali persaudaraan, tali persahabatannya. Jadi tidak suka bertengkar dengan teman, sayang dengan teman, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga suka memuliakan tamu, suka menolong dalam hal kebenaran, ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Nah, berkaitan dengan kisah yang Bu Fitri sudah sampaikan tadi, insya Allah ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Nah, dan untuk pengerjaannya nanti insya Allah akan Bu Fitri bantu untuk arahannya, untuk memberikan contohnya, ya. Berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk bagian A,
yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan bantuan kata di samping yang ini ya. Nah, bagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang sudah lancar membaca, dapat langsung membaca pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 3. Nah, bagi anak-anak soleh dan soleha yang belum lancar membaca, boleh meminta bantuan umi atau abinya di rumah ya untuk membacakan pertanyaannya. Akan tetapi untuk jawabannya kalian mencari sendiri. Nah, Bu Fitri akan contohkan satu soal saja. Nomor 1, siapakah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini pilihannya ada silaturahmi, membantu, kemudian ada selimuti, ada lagi menolong, memberi, dan terakhir malaikat Jibril. Tadi pertanyaannya bisa Bu Fitri ulang. Siapakah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu malaikat Jibril. Tulisannya yang ini. Maka kita akan menulis pada garis yang sudah tersedia. Malaikat Jibril. Nah, seperti ini ya cara menjawabnya. Nah, begitupun untuk nomor 2 dan nomor 3. Dibaca terlebih dahulu pertanyaannya. Kemudian silakan cari jawaban yang sesuai di kotak samping ini. Untuk bagian B, yaitu sempurnakanlah kata di bawah ini menjadi kalimat sempurna. Nah, Bu Fitri akan contohkan satu soal. Nanti soal berikutnya silakan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, nomor 1 di sini ada Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kalian tulis ulang kata berikut menjadi kalimat sempurna. Di sini sudah ada bantuan. Nah, berarti kita hanya tinggal menulis lanjutannya saja, yaitu P dengan I menjadi Nabi Muhammad. Nah, kita lihat di sini Muhammad yang ditulis bagian ini. M lagi A D Muhammad. Kemudian utus. Sini ada utus. Yang kurang huruf A dan N. An. Jadi utusan di sini Allah, kurang huruf L satu lagi, kemudian A dan H ya. Seperti itu mengerjakannya, mudah kan? Ya, insya Allah kalian semua bisa ya, mudah. Untuk bagian yang C yaitu tulislah kembali kata yang tertulis terbalik. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Nah, untuk mengetahui kata apa yang ditulis secara terbalik, maka kalian bisa membalikkan kertasnya seperti ini ya. Nah, ternyata di sini ada kalimat. Nah, bagi anak-anak soleh dan soleha yang sudah bisa membaca, nah dapat membacanya ya.
kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya yang ini. Nah, akan tetapi bagi anak soleh yang belum lancar membaca, anak soleh dan soleha yang belum lancar membacanya, dapat meminta bantuan kepada ayah atau bunda kalian di rumah untuk membimbing dalam membacanya ya. Nah, di sini ada kalimat yang pertama, ada beliau berkata kepada. Nah, coba kita balik kembali. Beliau apa tadi? Ya, berkata. Berkata. Kita akan menulis kata berkata. Di sini sudah tersedia kata beliau, maka tinggal menulis lanjutannya. Berkata ya. Seperti ini. Beliau berkata kepada. Nah, kita akan tulis kembali kata kepada. Nah, seperti ini, mudah kan dan seru? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, yang kalimat selanjutnya silakan kalian tulis sendiri ya. Untuk bagian berikutnya yaitu bagian D. Mohon maaf anak soleh dan soleha, ini bukan C ya, karena bagian C sudah kita kerjakan tadi. Ini bagian D. Nah, isilah kotak teka-teki ini menjadi kata utuh. Nah, di sini kalian dapat membacanya. Ada kata Nabi, kemudian Muhammad, menolong, suka, orang. Nah, di sini ada teka-teki yang belum sempurna ya penyusunan hurufnya. Maka tugas kalian adalah menyempurnakan kata yang masih belum lengkap hurufnya. Nanti akan menjadi satu kesatuan kalimat ya yang utuh. Nah, sekarang Bu Fitri akan contohkan satu ya. Di sini ada huruf N. Maka kalian cari kata di samping yang sudah tersedia dari huruf atau yang diawali dengan huruf N tadi ya. Nah, kita cari yang ini kan, N yaitu Nabi. Maka kalian tulis hurufnya di kotak ini. Di sini sudah tersedia huruf N. Maka setelah huruf N untuk kata Nabi yaitu huruf huruf A. Nah, kemudian huruf B, kemudian huruf I menjadi Nabi. Nah, selanjutnya di sini tersedia huruf M ya. Di sini tengah-tengah ada huruf A dan kemudian di terakhir ada huruf D. Maka kita akan mencari kata yang diawali dengan huruf M, diakhiri dengan huruf D. Ya, kita cari di sini. Diawali dengan huruf M. Ada dua, ada ini dengan ini. Nah, tetapi diakhiri dengan huruf D. Mana akhir hurufnya yang huruf D? Iya, yang ini. Berarti katanya yaitu Muhammad. Nah, di sini sudah tersedia huruf M. Kemudian untuk kata Muhammad, maka huruf selanjutnya adalah huruf M. Kemudian H, M lagi, A, kemudian D. Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk bagian yang lain silakan kalian lengkapi ya dengan petunjuk huruf yang sudah ada. Nanti dicari pada kata di sampingnya. Berikutnya semoga kalian paham, insya Allah mudah ya. Nah, untuk bagian terakhir yaitu bagian yang E, maka di sini kalian diminta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini. Di sini ada kata aku, kemudian ada saya, menolong, ayah, kepada,
aku, suka, orang, suka lagi, membantu, memberi, teman, dan suka. Nah, di sini kalian diperintahkan untuk membuat 3 kalimat saja. 1, 2, 3 dari kata yang sudah tersedia ya. Bu Fitri akan contohkan satu saja. Di sini Bu Fitri ingin membuat kalimat aku suka membantu teman. Nah, di sini ada aku. Aku, Bu Fitri akan lingkari suka. Suka yang ini. Kemudian membantu. Ini kata membantu, Bu Fitri akan lingkari teman. Nah, seperti ini. Maka Bu Fitri akan tulis di bawahnya. Aku suka membantu teman. Nah, perhatikan cara penulisannya. Setelah menulis satu kata, maka menuju kata berikutnya kalian harus beri jarak atau spasi. Membantu, spasi seperti ini ya. Misalnya dipakai telunjuk kalian. Nah, setelah itu teman. Nah, seperti ini. Paham ya, insyaallah. Nah, untuk kalimat kedua dan kalimat ketiga silakan kalian membuat kalimat sendiri ya dengan kata-kata yang sudah tersedia pada kotak. Demikian ya anak soleh dan soleha yang dapat Bu Fitri sampaikan pada materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.